Tanah itu dulu ceritanya diambil oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana ke Matahari. Subhanallah ya. Tatkala pengambilan tanah Matahari ini sampai 3 kali. 3 kali. Beliau Matahari yang mana dulu ini? Matahari mall atau matahari beneran? Kalau ada yang membenarkan, apalagi mengatakan jika Allah mau segala sesuatu bisa terjadi. Nah, berarti ini juga orang-orang ini yang berkomentar seperti ini juga termasuk golongan orang-orang halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Baik, ini ada satu video luar biasa teman-teman. Kalau kemarin sudah kita saksikan satu video orang yang mengaku waliullah, kemudian mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari. Kemudian ada juga video terakhir yang saya reaction, ada orang yang mengaku pergi ke Sidratul Muntaha selama 10 hari. Lah ini ada orang lagi ngaku pergi ke matahari, ngambil tanah. Ya Allah, matahari yang mana dulu ini? Matahari mall atau matahari beneran? Coba kita lihat videonya. kami jumpai tanah matahari namanya. Tanah matahari. Tanah yang diambil dari matahari oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Allahu Akbar. Tanah ini Ummuna saja tidak tahu. Tanah ini Tuan Guru Bajang pun tidak tahu. Iya. Kok tiba-tiba tanah itu bisa kita saksikan setelah Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatih turun ke tempat itu. Tanah tersebut ditanam di salah satu pondok pesantren di satu ruangan. Tanah itu dulu ceritanya diambil oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana ke Matahari. Subhanallah ya. Tatkala pengambilan tanah Matahari ini sampai 3 kali. 3 kali Beliau akan terbakar karena panasnya. Terik matahari, bayangkan diambil di matahari ini, tanah ini tidak main-main. Ya Allah, ini luar biasa. Luar biasa dongeng. Setelah diambil oleh Bapak Maulana Syekh, ternyata kok tanah itu diamanahkan ke salah satu pondok pesantren. Pondok pesantren terus yang ada di Sakra Timur. Itu rahasia. Allahu Akbar teman-teman. Ternyata benar ya, beliau dengan jelas mengatakan diambil di matahari teman-teman. Diambil di matahari. Kemudian katanya yang ketiga kali kalau tidak salah jubahnya terbakar. Ya Allah, berarti ini dengan sadar beliau menyebutkan bahwa walinya atau syekhnya lah ya pergi mengambil tanah di matahari. Ternyata ini bukan beliau sedang lucu-lucuan, tapi real. Beliau mengatakan ya syekhnya lah, tuan gurunya ke matahari mengambil tanah. Allahu Akbar teman-teman ya. Saya pikir tadi kiai ini lucu-lucuan lah ya, ingin membuat tertawa para jamaahnya. Ternyata dengan jelas beliau mengatakan ke matahari, matahari yang beneran loh ini, bukan matahari mall ya. Bukan matahari swalayan ya. Kalau matahari swalayan juga emangnya di situ ada orang jual tanah. Kalau mau beli tanah di belukar tanah. Tapi ini nyata teman-teman, ini nyata luar biasa ya. Wallahu alam apakah ini benar-benar tanda akhir zaman teman-teman, saking banyaknya dongeng-dongeng seperti ini ya. Sampai-sampai ya ada yang mengatakan mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali, kemudian pergi ke Sidratul Muntaha ya selama 10 hari. Lah ini lagi ada orang ngaku ke matahari. La ilaha illallah ya. Berapa tahun teman-teman? Coba lihat browsing di YouTube ya. Perjalanan kalau sampai ke matahari itu ya menurut penelitian sampai berjuta-juta tahun. Ya emang ada orang umurnya sampai segitu. Nah kalau kita bilang begini pasti akan ada jawaban nanti di komentar. Tidak ada yang mustahil kalau Allah telah berkehendak. Pasti seperti itu terus jawabannya. Kemudian ada lagi yang mengatakan ini kan wali yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dicintai oleh Allah, apa saja ya mungkin terjadi. Ini selalu klaim-klaim yang mereka gunakan sebagai dalil pembenaran tentang dongeng khurafat. Coba teman-teman sekali lagi kita saksikan, mungkin ada yang belum terlalu puas nontonnya tadi. Coba kita lihat. Kami jumpai tanah matahari namanya. Tanah matahari. Tanah yang diambil dari matahari. Diambil di matahari. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Tanah ini Ummuna saja tidak tahu. Tanah ini Tuan Guru Bajang pun tidak tahu. Kok tiba-tiba tanah itu bisa kita saksikan setelah Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatih turun ke tempat itu.
tanah tersebut ditanam di salah satu pondok pesantren di satu ruangan. Tanah itu dulu ceritanya diambil oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh ke Matahari. Subhanallah. Tatkala pengambilan tanah Matahari ini sampai 3 kali, jubah beliau akan terbakar karena panasnya, terik matahari. Bayangkan diambil di matahari, ini tanah ini tidak main-main. Ini luar biasa. Alhasil setelah diambil oleh Bapak Maulana Syekh, ternyata kok tanah itu diamanahkan ke salah satu pondok pesantren yang ada di Sakra Timur. Itu rahasia. Itu rahasia. Jadi benar teman-teman, sudah kita saksikan yang kedua kalinya. Dengan nyata beliau menceritakan memang tanah tersebut diambil di Matahari. Dan katanya sampai pengambilan yang ketiga kali. Berarti kalau mengatakan pengambilan yang ketiga kali, sudah bolak-balik berarti ini teman-teman. Ada yang pertama, kemudian balik lagi ke bumi, kemudian berangkat lagi yang kedua kali ke Matahari, balik lagi ke bumi, kemudian berangkat lagi yang ketiga. Dan katanya di situ hampir atau memang jubahnya terbakar katanya. Ya Allah. Ini sih saya rasa tidak butuh dalil untuk kita bantah teman-teman. Ya antum pikirlah dengan akal sehat. Manusia ini diciptakan untuk ditempatkan di bumi, ya, ditempatkan di bumi. Jadi tidak bisa diperuntukkan di planet-planet lain, apalagi matahari. Gimana ceritanya, pakai apa dia ke sana teman-teman? Sedangkan orang-orang yang mengklaim, dunia barat yang mengklaim dirinya pernah ke bulan menggunakan Apollo 11, siapa itu, Neil Armstrong, pun ternyata banyak yang membantahnya bahwa itu adalah kedustaan Amerika, seolah-olah ingin menaikkan pamor negaranya. Dan ternyata terbukti banyak di media bahwa itu adalah tempat itu dibuat seolah-olah memang dia sedang pergi ke bulan, ya. Lah ini apalagi ke matahari? Dengan apa coba? Dengan karomah, ya, dengan keajaiban, dengan apa? Tidak dijelaskan di video ini. Ya ini teman-teman tidak butuh dalil lah, ya. Tidak perlu panjang lebar kita menggunakan dalil untuk bantahan lah. Ya, jangankan bertemu dengan matahari langsung, di dunia saja teman-teman ya. Coba antum berdiri jam 12, ya, jam 1 siang, jam 2 siang, sedang terik-teriknya matahari, coba tes berdiam diri 2-3 jam. Ya, mampu tidak? Apalagi misalkan di beberapa daerah tertentu seperti di Kalimantan Barat, yang di situ dikenal dengan Katulistiwa, ya, yang luar biasa. Jam 9 saja, jam 10 pagi itu sudah teriknya luar biasa. Seperti di Brunei Darussalam misalkan, ya, itu jam 9 saja sudah luar biasa panasnya teman-teman. Karena saya pernah juga tinggal di sana, ya, di Kalimantan Barat, Pontianak, kemudian di Brunei Darussalam pernah juga ke sana. Jadi tahu kondisi setiap beberapa tempat perbedaan teriknya matahari di Indonesia dan di tempat yang lain. Lah kalau di dunia saja, ya, kita di dunia saja merasakan matahari yang entah di mana posisinya bisa sepanas itu, ya, gimana ceritanya kita ke matahari, ya, apalagi ngambil tanah ini. Apalagi ngambil tanah, ya Allah. Tapi ya sudahlah. Ya, tidak perlu kita bantah pakai dalil lah ini. Antum tahu sudah semua jawabannya, ya. Dan kalau ada yang membenarkan, nanti kita lihat di kolom komentar. Kalau ada yang membenarkan, apalagi mengatakan, ya jika Allah mau segala sesuatu bisa terjadi. Nah, berarti ini juga orang-orang ini yang berkomentar seperti ini juga termasuk golongan orang-orang halu, ya. Kemudian nanti ada yang mengatakan dia kan waliullah. Waliullah dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, kekasih Allah. Ya segala sesuatu bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Kalau ada seperti itu, maka dari sekarang saya katakan bahwa orang tersebut adalah haluisme dan pendukung halu. Baik teman-teman, itu saja mungkin ya video kali ini, sekedar hiburan saja. Dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita teman-teman untuk berhati-hati ketika mengambil rujukan dalam agama kita. Jauhi segala bentuk dongeng khurafat, siapapun mereka. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.